Kinerja SDM. Kasus yang pertama ialah korupsi. Teori BSG. BSG merupakan suatu metode pengukuran kinerja yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur dan mengelola kinerja perusahaan. Dalam perspektif keuangan, BSG bertujuan untuk mengukur kinerja perusahaan dari segi keuangan dan memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan mencapai tujuan keuangan mereka. Kasus korupsi di perusahaan PT Garuda Indonesia. Teori BSG dengan perspektif keuangan. Solusi dari kasus di atas ialah yang pertama, OJK. Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Untuk pengawasan, OJK bertugas mengawasi dan mengatur lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal. OJK memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi dengan baik, mematuhi peraturan, dan melindungi kepentingan konsumen. Terkait dengan kasus korupsi di perusahaan PT Garuda Indonesia, peran OJK sangat besar untuk membongkar semua problematika yang terjadi di perusahaan PT Garuda Indonesia. Solusi yang selanjutnya ialah transparansi. Sistem manajemen perusahaan PT Garuda Indonesia harus menerapkan transparansi data untuk mendorong pengukuran kinerja dan pelaporan. Dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang transparan dan mengurangi risiko korupsi. Dan pembinaan EQ. Pertama, kesadaran diri, mengenali dan memahami emosi kita sendiri, termasuk apa yang memicu emosi tersebut dan bagaimana emosi tersebut mempengaruhi perilaku kita. Ini melibatkan refleksi diri dan introspeksi. 2. Pengelolaan emosi. Belajar mengelola emosi secara sehat dan konstruktif. Ini melibatkan mengembangkan strategi untuk menenangkan diri, mengatasi stres, dan mengelola konflik dengan cara yang efektif. Selanjutnya ialah pembinaan SQ. Pemahaman nilai-nilai, menjelajahi nilai-nilai pribadi yang penting bagi kita dan mengapa nilai-nilai tersebut penting. Ini melibatkan refleksi tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Mencari makna dan tujuan hidup. Mempertanyakan dan menjelajahi makna hidup kita serta tujuan yang ingin kita capai. Ini melibatkan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan bagaimana kita berkontribusi dalam dunia ini. Selanjutnya ialah skandal pribadi. Skandal pribadi di perusahaan PT Garuda Indonesia. Contoh kasusnya ialah perselingkuhan pilot dan pramugari. Teori, moral, dan etika. Moral merujuk pada seperangkat prinsip atau nilai-nilai yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam konteks sosial atau budaya tertentu. Etika, di sisi lain, adalah studi tentang prinsip-prinsip moral dan analisis rasional tentang apa yang merupakan tindakan yang baik atau benar. Solusi dari kasus tersebut, yang pertama memberikan punishment berupa tidak memberikan tugas terbang selama kasusnya belum selesai. Kedua, pelatihan profesionalitas seperti pelatihan etika kerja. Dan yang terakhir, mendapatkan pembinaan khusus dari maskapai atau HRD. Selanjutnya, skandal profesional. Dalam skandal profesional, kita ambil contoh kasusnya pilot tertidur saat penerbangan. Teori yang digunakan ialah teori efektivitas penilaian kinerja perilaku. Teori efektivitas penilaian kinerja perilaku. Teori efektivitas penilaian kinerja perilaku mencoba menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dari proses penilaian kinerja perilaku dalam organisasi atau perusahaan. Solusi yang digunakan dalam teori tersebut ialah yang pertama, evaluasi jam kerja. Evaluasi jam kerja adalah proses penilaian yang dilakukan oleh perusahaan atau manajer untuk mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan waktu kerja yang ditetapkan, seperti kehadiran, produktivitas, kualitas kerja, dan pemenuhan target. Dan yang kedua ialah angket penyesuaian kontrak kerja. Alat yang digunakan dalam konteks manajemen sumber daya manusia untuk mengumpulkan informasi dari karyawan tentang kepuasan mereka terhadap kontrak kerja mereka. Solusi yang selanjutnya ialah umpan balik.
Proses memberikan informasi kepada karyawan tentang kinerja mereka, baik dalam hal prestasi yang baik maupun area yang perlu diperbaiki. Umpan balik ini bertujuan untuk memberikan panduan dan dukungan kepada karyawan agar mereka dapat meningkatkan kinerja mereka dan mencapai tujuan dalam perusahaan. Beberapa hal yang terkait antara ketepatan waktu, spesifik dan terarah, konstruktif, objektif, dan adil.